Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bareng mengenai pola-pola hereditas. Namun, sebelum memasuki pembelajaran, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya sifat atau fenotip anak itu mirip atau sama dengan orang tuanya. Mengapa bisa demikian? Karena genetik anak itu diturunkan dari orang tua atau disebut sebagai pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya itu memiliki pola-pola yang disebut sebagai pola hereditas. Namun pada kenyataannya, di kehidupan sehari-hari kita sering menemukan anomali di mana fenotip anak itu berbeda jauh dengan fenotip induknya. Mengapa bisa demikian? Nah, nanti kita akan membahas bersama-sama. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena adanya penyimpangan sifat yang disebabkan oleh pola-pola hereditas. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pola hereditas? Jadi, pola hereditas ini merupakan pola pewarisan yang diturunkan dari orang tua kepada induknya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 4 macam pola hereditas. Yang pertama yaitu determinasi seks, yang kedua tautan, yang ketiga lidah silang, dan yang terakhir yang keempat yaitu gen letal. Lalu apa sih pengertian atau ciri dari keempat jenis pola hereditas itu? Oke, langsung saja kita bahas dari yang pertama, yaitu determinasi seks. Apa sih yang dimaksud dengan determinasi seks? Jadi, determinasi seks ini merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom-gonosom yang diwariskan kepada keturunannya melalui pembelahan meiosis. Nah, proses penentuan jenis kelamin pada manusia itu sama dengan makhluk hidup lainnya, di mana proses penentuan jenis kelaminnya itu ditentukan oleh kromosom ayah. Namun ternyata ada yang berbeda. Nah, apa yang membedakan? Jadi yang membedakan penentuan jenis kelamin pada manusia dengan makhluk hidup itu adalah tipe kromosomnya. Ada 4 jenis tipe kromosom dalam penentuan jenis kelamin. Yang pertama ada tipe XY, yang kedua ada tipe X0, yang ketiga ada tipe ZW, dan yang keempat ada tipe haploid-diploid. Lalu apa sih yang membedakan keempat tipe kromosom dalam penentuan jenis kelamin? Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada jenis kromosom dengan tipe XY. Nah, jenis kromosom dengan tipe XY ini itu terdapat pada manusia, tumbuhan, mamalia, dan juga lalat buah. Di mana kromosom tipe XY ini memiliki 2 tipe kromosom gonosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada kelamin betina atau perempuan itu memiliki tipe kromosom XX dengan kariotip homogametik. Sedangkan pada kelamin jantan atau laki-laki itu memiliki tipe kromosom gonosom XY dengan kariotip heterogametik. Tipe kromosom yang kedua yaitu tipe X0. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tipe kromosom X0? Jadi, tipe kromosom X0 ini merupakan organisme yang tidak memiliki kromosom Y, sehingga hanya memiliki satu jenis kromosom gonosom saja, yaitu kromosom tipe X. Oleh sebab itu, jumlah kromosom individu betina itu lebih banyak daripada jantan. Nah, contoh makhluk hidup yang memiliki kromosom dengan tipe X0 yaitu pada belalang dan kecoa, di mana belalang itu memiliki jumlah kromosom sebanyak 24 kromosom atau 12 pasang kromosom. Dengan rincian betina
yaitu 2 kromosom X dan juga 22 kromosom autosom. Sehingga didapatkan rumus kromosomnya yaitu 11 AAXX, sehingga gametnya yaitu 11 A plus X, begitu. Sedangkan kromosom pada jantan itu hanya memiliki 1 kromosom X, 1 kromosom 0, dan juga 22 kromosom autosom, sehingga rumus kromosomnya yaitu 11 AAX0. Jadi, jumlah kromosom individu betina itu lebih banyak daripada individu jantan. Yang ketiga ada jenis kromosom atau tipe kromosom ZW, di mana pada individu jantan itu memiliki kromosom seksnya yang sama, yaitu ZZ. Sedangkan pada individu betina itu memiliki kromosom seks yang berbeda, yaitu tipenya adalah ZW. Contoh tipe kromosom ZW itu dapat dijumpai pada unggas, ikan, reptil, dan juga kupu-kupu. Nah, contohnya adalah ayam atau unggas. Nah, ayam ini itu memiliki 78 kromosom atau 39 pasang kromosom. Dengan rincian, ayam jantan itu memiliki 2 kromosom seks Z dan juga 76 kromosom autosom. Sedangkan ayam betina itu memiliki 1 kromosom Z dan juga 1 kromosom B serta 76 autosom. Jadi di tipe ZW pada individu betina itu yang memiliki kromosom seks ZW, sedangkan jantan itu adalah memiliki kromosom seks ZZ. Yang terakhir adalah tipe kromosom diploid haploid. Nah, tipe kromosom diploid haploid ini itu terdapat pada serangga yang mengalami parthenogenesis. Nah, apa yang dimaksud dengan parthenogenesis? Parthenogenesis ini merupakan terbentuknya individu baru tanpa dibuahi oleh sel sperma. Contohnya yaitu pada lebah. Nah, pada lebah itu ada 3 jenisnya atau 3 strata. Yang pertama yaitu lebah ratu, yang kedua lebah pejantan, dan juga lebah pekerja. Nah, ketiga jenis lebah tersebut itu ditentukan berdasarkan apakah kromosomnya haploid atau diploid. Nah, kemungkinan yang terjadi pada ovum lebah yaitu yang pertama, ovum yang tidak dibuahi akan mengalami parthenogenesis, atau lebahnya itu memiliki kromosom haploid N, sehingga dia adalah berkelamin jantan. Nah, apabila ovum itu dibuahi oleh sel sperma X, maka lebah itu akan memiliki tipe kromosom diploid atau 2N, sehingga akan menghasilkan lebah betina atau lebah ratu. Sedangkan ovum X ketika dibuahi oleh sel sperma Y itu akan memiliki kromosom diploid juga, namun nanti akan berjenis kelamin jantan XY. Kemudian pola identitas yang kedua itu ada tautan. Nah, tautan ini merupakan gen-gen yang terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama, sehingga saling berikatan saat pembentukan gamet. Oleh sebab itu, peristiwa tautan akan menyebabkan jumlah gamet lebih sedikit dibandingkan dengan tidak mengalami tautan seperti pada hukum Mendel. Nah, bisa dilihat ya pada gambar, jika terjadi pautan gen atau tautan, maka letak gennya pada lokus itu saling berdekatan seperti ini. Namun ketika tidak terjadi tautan, letak gennya itu akan letaknya saling berjauhan. Gitu. Nah, peristiwa tautan gen itu dibuktikan pada persilangan lalat buah atau Drosophila melanogaster, di mana parentalnya itu disilangkan sayap panjang dengan abdomen lebar disilangkan dengan sayap pendek dengan abdomen sempit, yang menghasilkan fila satunya yaitu sayap panjang dengan abdomen sempit. Kemudian sama fila satu itu akan disilangkan sehingga menghasilkan fenotipnya yaitu 3 sayap panjang dengan abdomen lebar dan 1 sayap pendek dengan abdomen sempit. Peristiwa pola identitas yang ketiga ada beda silang. Nah, beda silang ini merupakan peristiwa pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog yang menghasilkan kombinasi baru dari sifat induknya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, bahwasanya gambar kromosom yang paling kiri yaitu pasangan kromosom homolog. Namun, ketika terjadi beda silang, mereka itu akan terjadi namanya peristiwanya pertukaran bagian kromatid atau bagian salah satu lengannya, sehingga terjadi atau terbentuk gamet yang rekombinan.
yang menghasilkan 4 jenis kromosom, yaitu 2 gamet parental dan juga 2 gamet hasil rekombinan dari pindah silang. Nah, bagaimana menghitung nilai presentasi pindah silang? Nah, rumusnya yaitu NPS atau nilai pindah silang sama dengan jumlah rekombinan atau RK dibagi jumlah rekombinan plus jumlah kombinasi parental dikali 100%. Sehingga dapat disimpulkan rumus dari nilai pindah silang yaitu jumlah rekombinan dibagi jumlah total keturunan dikali 100%. Jadi jumlah rekombinan ini merupakan hasil dari persilangan. Gitu teman-teman. Nah, contoh peristiwa pindah silang, ini ada salah satu contohnya yaitu pada persilangan mangga besar manis dengan mangga kecil asam, dihasilkan keturunan filial duanya sebagai berikut, yaitu besar asam dengan jumlah 175, besar manis dengan jumlah 725, kecil manis dengan jumlah 125, dan kecil asam dengan jumlah 475. Lalu kita cari nilai pindah silangnya. Nah, nilai pindah silangnya sama dengan tadi itu hasil dari rekombinan, yaitu besar asam plus besar manis dibagi total keseluruhannya dikalikan 100%, begitu. Kemudian yang keempat ada pola hereditaritas gen letal. Gen letal artinya itu adalah mati. Jadi gen letal ini merupakan gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Nah, perbandingan fenotip F2 dari persilangan monohibrid pada gen letal yaitu 2:1. Nah, tadi adalah gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Ada 2 jenis gen letal, yaitu gen letal dominan dan juga gen letal resesif. Karena genotip homozigot itu ada 2 tipe, yaitu homozigot dominan maupun homozigot resesif, begitu. Yang pertama kita bahas yaitu gen letal dominan. Nah, gen letal dominan ini ketika gennya itu homozigot dominan akan mengakibatkan letal atau mati pada individu. Namun, jika pada heterozigot itu hanya mengalami kelainan. Sedangkan pada genotip homozigot resesif, itu individunya adalah normal. Contohnya yaitu pada peristiwa ayam redep, tikus kuning, dan penyakit genetik pada manusia, yaitu Brachycephaly. Nah, ini merupakan contoh kasus dari gen letal dominan pada ayam redep atau ayam creeper, di mana pada keadaan homozigot dominan, dia akan mengalami letal atau mati. Sedangkan pada keadaan homozigot resesif, dia akan tetap hidup, tapi memiliki kaki yang pendek. Maaf, tadi maksudnya yang genotipnya heterozigot. Sedangkan yang genotipnya homozigot dominan, homozigot resesif maksudnya, dia akan tumbuh secara normal, begitu. Kemudian yang kedua yaitu gen letal resesif. Nah, gen letal resesif itu apabila dalam keadaan gennya itu homozigot resesif akan menyebabkan kematian pada individu. Begitupun sebaliknya, jika dalam keadaan gen homozigot dominan, individunya itu akan tumbuh secara normal. Sedangkan ketika gennya dalam keadaan heterozigot, itu akan tumbuh juga tapi membawa gen letal atau mengalami kelainan. Contohnya yaitu pada tanaman jagung dan kelainan pada manusia yang disebut sebagai ichthyosis congenita, gitu. Nah, contohnya ini ada gen letal resesif pada tanaman jagung, di mana dalam keadaan gen homozigot dominan, dia akan tumbuh normal menghasilkan klorofil pada jagung. Sedangkan pada keadaan gen heterozigot, jagung itu akan tetap berklorofil, tetap tumbuh normal, tetapi membawa sifat letal atau mengalami kelainan. Sedangkan dalam keadaan gen yang homozigot resesif, jagungnya itu tidak mampu menghasilkan klorofil sehingga akan